pemirsa, Broadcasting News hadir menemani Anda dengan informasi teraktual dan menarik. Bersama saya, Rosa Aulia. Pemirsa, situasi cuaca telah menjadi perhatian utama dalam beberapa bulan terakhir. Terhitung sejak bulan September hingga hari ini, 26 Oktober 2023, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kemarau. Curah hujan mengalami penurunan drastis sehingga dalam waktu 1 bulan terhitung Kota Pangkal Pinang hanya mengalami hujan sebanyak 3 kali. Minimnya curah hujan menghadirkan berbagai masalah bagi warga setempat. Warga sekitar Jalan Kayu Manis, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami krisis air sehingga harus mengandalkan agen pemasok air sebagai pemasok air bagi mereka. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita hubungkan langsung dengan reporter kami di lapangan, Gema. Selamat siang Gema, bagaimana situasinya di sana? Selamat siang Rosa, saya berada di Jalan Kayu Manis, Kacang Pedang, Kota Pangkal Pinang, di mana cuaca terlihat cerah, namun di sekitar saya kekeringan telah menjadi masalah serius. Sekarang, mari kita sambungkan warga setempat yang mengalami dampak langsung masalah ini. Selamat siang, Saudara Teddy. Ya, selamat siang. Menurut kesaksian Anda, berapa banyak dan seberapa sering warga di sini mengantri untuk membeli air? Jumlah warga yang mengantri air itu sekitar belasan di pagi hari. Jadi tempat pengambilan air ini buka di pagi hari di jam 7 sampai jam 9 dan juga di sore hari di jam setengah 4 sampai setengah 5. Untuk sekarang masih tutup. Untuk seberapa seringnya, hampir tiap hari orang mengambil air di sini. Dalam sekali angkut, biasanya akan menghabiskan berapa liter dan bagaimana dengan harga untuk mengambil air? Kalau untuk sekali angkut itu ya tergantung pada wadah yang digunakan mengambil air tersebut. Biasanya yang mengambil air itu menggunakan galon 19 liter dan jerigen 40 liter. Untuk biayanya sendiri ya Rp100 per liter. Jika dihitung hingga sekarang, sudah berapa lama kejadian kekeringan ini berlangsung? Lalu sebagai apa masukan Anda kepada pemerintah dalam cara mereka menangani masalah ini? Masalah kekeringan ini sudah terjadi dari pertengahan September hingga sekarang. Jika dihitung sudah berlangsung selama 1,5 bulan. Untuk harapan saya kepada pemerintah, saya berharap agar pemerintah dapat menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini, dan saya harap akan bergerak secara cepat. Terima kasih Saudara Kedi atas jawaban yang berharga tentang kekeringan ini. Sekarang kami akan kembali ke studio untuk merespon lebih lanjut mengenai perkembangan masalah ini. Kembali ke Anda di studio, Rosa. Terima kasih Gema atas laporan langsung Anda dari lapangan. Kami akan terus menyajikan perkembangan terbaru dan analisis lebih lanjut. Audio Jungle. Pemirsa, masalah kemarau ini tidak hanya berhenti di situ. Saat kita berbicara tentang lahan terbuka di musim kemarau, situasi semakin memburuk. Akibat kekeringan dan cuaca panas yang ekstrim, sepetak lahan di sekitaran permukiman warga Bukit Merapin mengalami kebakaran. Kebakaran terjadi di sepetak lahan milik seorang warga di Bukit Merapin, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu, 18 Oktober 2023 pukul 22.15 waktu Indonesia Barat silam. Beruntung, api berhasil dipadamkan sebelum merenggut korban tepat 2 jam setelah kejadian. Kami telah terhubung dengan reporter kami, Cahyani, untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang masalah kebakaran terkait dan kondisi TKP terkini. Selamat siang, Cahyani.
Selamat siang Rosa, sekarang saya berada di Bukit Merapin. Seperti yang telah dijelaskan, telah terjadi kebakaran di lahan ini. Saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan saksi mata yang melihat bagaimana terjadinya kebakaran tersebut. Selamat siang Saudara Rizky. Ya, selamat siang. Saudara Rizky, bisakah Anda jelaskan bagaimana kronologis terjadinya kebakaran ini? Untuk kronologis tersendiri terjadi pada tanggal 18 Oktober 2023, tepatnya pada pukul 10:15 malam hari. Untuk durasi kebakaran itu sendiri sekitar 2 jam. Lalu apa penyebab dari kebakaran ini? Penyebab dari kebakaran ini ialah oknum yang tidak pernah bertanggung jawab yang membuang puntung rokok di sini, sehingga menyebabkan area lahan ini kebakaran, ditambah dengan adanya kemarau, sehingga memperburuk keadaan di lahan ini. Bagaimana dengan status kepemilikan? Apakah ini milik pemerintah atau milik pribadi? Untuk status kepemilikan sendiri yaitu pribadi karena menanggung rugi senilai 10 juta rupiah. Lalu, siapa saja pihak yang terlibat yang ikut memadamkan kebakaran ini? Apakah pemerintah ikut campur? Untuk pemadaman itu tersendiri pertama dilakukan oleh para warga dibantu dengan RT dan RW. Kemudian datanglah damkar dari Kota Pangkal Pinang untuk membantu pemadaman lebih lanjut. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda. Itu adalah penjelasan yang dapat kami peroleh tentang kebakaran ini. Kami akan terus memantau untuk perkembangan dan informasi lebih lanjut. Kembali kepada Anda, Rosa, di studio. Terima kasih Cahyani atas laporan langsung Anda dari lapangan. Pemirsa, sekarang kita akan beralih ke pandangan seorang ahli. Selamat siang Loza, apa kabar? Selamat siang Rosa, alhamdulillah baik. Dalam situasi seperti ini, apa yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi kekurangan pasokan air dan mencegah kebakaran hutan ini terus meluas? Untuk pencegahan sebenarnya jika untuk masyarakat itu langkah-langkah sederhana sudah cukup. Contohnya seperti menghindari membuang puntung rokok sembarangan, menghindari pembakaran sampah atau hal-hal lainnya di lahan terbuka ataupun di lokasi-lokasi lainnya yang memiliki pemicu penjalaran api. Kemudian untuk masalah kekeringan, sebenarnya penghematan sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti saat mencuci, saat mandi itu sudah cukup juga. Nah, sementara untuk pemerintah ini akan menjadi saran sekaligus harapan di mana menurut saya pemerintah itu sekurang-kurangnya harus bisa melaksanakan rapat untuk koordinasi dengan penjaga hutan. Kemudian sekurang-kurangnya bisa melakukan pengimbauan entah itu melalui media sosial maupun sosialisasi langsung di lapangan kepada warga masyarakat mengenai pentingnya menjaga jumlah air yang digunakan agar tidak boros, terutama di masa kemarau seperti ini. Kemudian juga sosialisasi mengenai pencegahan kebakaran hutan. Terima kasih banyak Lauza atas wawasan Anda dan saran yang sangat berharga tentang masalah ini. Informasi yang Anda bagikan hari ini sangat bermanfaat. Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kemarau, kekeringan air, dan kebakaran hutan. Semoga tindakan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat dapat membantu mengatasi tantangan ini. Pemirsa, itulah laporan terkini kami mengenai dampak kemarau yang menyebabkan kekeringan air dan kebakaran hutan di wilayah Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memberikan pembaruan secara berkala. Saya, Rosa Aulia, mewakili seluruh redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Saksikan selalu Broadcasting News, berita aktual untuk semua. Sampai jumpa. Bang.